Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kolbu di pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di beberapa kesempatan kita setelah mengkaji di kitab ini yang menerangkan bahwa makanan yang haram itu menjadikan dzulmatun fil qalbi, hatinya menjadi gelap, dan kedekatan kita muraqabah, muqarrabah kepada Allah itu menjadi jauh. Nah, karena itu bersumber bagaimana kita mencari rezeki. Karena itu mari kita lanjutkan di dalam Minhajus Saniyah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdar aidan min ghassil hirfatin. Maka waspadailah kita semua Bapak Ibu sekalian, apa? Min ghassil khirqah, min ghassil khirfatin, dari penipuan dalam mencari rezeki, menjalankan pekerjaan. Fa innal ghassa, karena sesungguhnya menipu itu fil khirkati, di dalam sebuah pekerjaan itu madmuman syar'an, itu tercela dan dilarang secara syariat. Waqad rawiya Muslim fi sahihi an Abi Hurairah annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan begini, diceritakan, marra fi ala subratit ta'am, pada saat tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lewat di sebuah pasar. Subrati ta'am, ada setumpukan makanan. Ya, orang itu jual makanan. Fa adkhala yadahu fiha fanalat balal, maka tangan Rasulullah langsung memasukkan di dalam tumpukan makanan itu, lalu tergapailah ada rasa basah di makanan itu di bawah. Nah, faqala, Rasulullah mengatakan, ma hadza ya sahibut ta'am, apa ini wahai penjual makanan? Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobat as-sama, air itu ada di dalam makanan yang di bawah. Kira-kira
dulunya awalnya makanan itu basah semua, tapi yang baik-baik dikasihkan di atas. Qala, maka Rasulullah bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Mengapa engkau tidak atur makanan yang basah itu di atas hingga orang-orang itu yaroh, orang itu melihat. Tsumma qala, maka kemudian beliau bersabda, man ghassa falaisa minna. Siapa yang menipu di dalam perniagaan, siapa yang menipu dalam hal mencari rezeki, falaisa minna, maka bukanlah orang itu menjadi golongan saya. Dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, kita harus jujur di dalam mencari rezeki. Jujur, tugasnya apa dijalankan. Jangan pura-pura diberi tugas tapi tidak dikerjakan. Jangan seperti seakan-akan, bukan seakan-akan dia pegawai negeri tapi tidak pernah masuk kantor, tidak absen, atau tugas-tugas swasta atau tugas-tugas yang lain. Maka dengan demikian, wa ma'lumun an kulla insanin ya'rafu fi khirfatihi, telah maklum bahwa setiap manusia dapat mengetahui dalam pekerjaan itu, ya, apa? Maba yaqa'a bi taqwa, bisa dilihat dari ketakwaan seseorang itu lewat pekerjaannya. Kalau orangnya amanah, insya Allah takwanya bagus. Tapi kalau bekerja tidak amanah, serampangan, dia sering mengingkari tugas, ingkar tugas, maka dia juga kelihatan takwanya itu serampangan. Nah, karena itu wa ma bihi yaqaul ghasun, dan hal-hal penipuan itu terjadi dalam pekerjaan itu. Jadi bekerja ada hubungannya dengan ketakwaan. Semakin orang takwa, semakin hati-hati, warok di dalam mencari pekerjaan. Jadi Bapak sekalian, padahal dari kerja itulah ada ujrohnya, ada balasan, ada gajinya. Kalau gajinya itu tidak halal, makanannya menjadi tidak halal. Dan itu yang menyebabkan dzulmatun fil qalbi. Hatinya menjadi gelap sehingga dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati di dalam mencari rezeki. Wa qad ja'ala ta'ala al-'abda aminan 'ala nafsihi fi hirqihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada seorang hamba itu sebagai orang jujur apabila dirinya sendiri itu kelihatan di dalam khirfatihi, di dalam bekerjanya. Orang itu bisa dilihat, dikasih tugas tidak dikerjakan, atau kasih tugas tidak amanah, mengambil yang bukan haknya, mengambil gaji yang seharusnya tidak digaji, mengambil sesuatu kelebihan yang diberikan tugas oleh atasannya, kelebihannya tidak dilaporkan, atau ngambil, orang Jawa nyebut ngentet uang sedikit, ya ngentet sedikit, lalu korupsi banyak, artinya sama-sama melanggar. Fa idza ghassa, apabila ia menipu, khana dinahu, maka ia sama saja berkhianat dengan agamanya, wa nafsahu, dan juga dengan dirinya, wan nasi ajma'in, dan secara keseluruhan manusia yang menjadi relasinya. Sekali orang tidak dipercaya, sulit untuk orang meyakininya lagi, dan tentu sulit untuk menaikkan pangkatnya, ya, memberikan reward, ya, dan sebagainya, itu akan sulit. Wa qad qalu, dan sebagian dari ulama berkata, kullu man nasoha fi khirfatihi,
Setiap orang yang tulus di dalam bekerja, walam ya'tamid 'alaiha, dan ia tidak menyandarkan diri pekerjaannya itu, barakallahu lahu fi ra'sil malihi. Ini bagus sekali. Maka Allah akan memberkahi semua ujung dari semua pekerjaannya itu. Karena rezeki yang pokok, asasul khirfah itu menjadi asas barokah. Kalau rezeki kita halal, maka itu akan berkah. Ya, jangan berharap rezeki serampangan, mencari uang, bohongin orang, pekerjaannya bohongin kesana kemari untuk mendapatkan uang. Ya Allah, berkailah rezeki. Loh, udah jelas tahu rezekinya itu dari pembohongan, masa berkah? Kan nggak mungkin. Padahal di sini ya barakallahu lahu fi ra'sum malihi, ya, barokah itu akan kelihatan dari ra'su, hartanya itu diperoleh dari halal atau haram. Kalau halal insya Allah berkah. Kalau haram bisa menjadi nisyan, menjadi orang yang tercela dan orang yang aniaya. Min haitsu la yash'uru, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan tanpa ia sadari. Mengapa banyak orang itu rezekinya biasa-biasa tapi hidupnya tenang, serba cukup? Tapi banyak orang yang kaya raya, rezekinya banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Karena apa? Rezekinya yang masuk dari hal yang haram, dari membohongi orang, dari uang ngentit orang lain, dari korupsi, sehingga dia tidak tenang di dalam hidupnya, dikejar-kejar oleh bayang-bayangnya. Hatta yashiru min awsa'in nasi malan, sehingga ia menjadi termasuk manusia yang paling lapang, ya, malan dari segi hartanya. Nggak kaya kelihatannya, tapi hidupnya tenang. Mau nyekolahkan anaknya S1, S2 bisa. Tapi anaknya orang yang kaya dan kaya diperoleh dengan tidak halal, anaknya nggak ada yang mau sekolah, anaknya nakal, anaknya nggoda. Nah, itu banyak contoh. Karena itu buat kita Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari rezeki yang halal, jangan pernah menipu. Wa man ghassa khirfatahu, dan siapa saja yang menipu di dalam mencari kerjaan, in kashafa halahu, maka akan terungkap perilakunya. Walaupun ditutupi, pertama hebat, kedua hebat, ketahuan, halah penipu. Wes nggak usah percaya sama orang itu, semua dikepreti, ya, semua dibohongin, semua diambil uangnya, tapi tidak pernah ada nyatanya. Watabadat barokah, dan dengan demikian maka keberkahannya menjadi hilang. Kalau ini tabaddadat itu berserakan, jadi nggak terbentuk. Artinya dia tidak punya keberkahan. Wa syara'an qaribin yudrabu bil matal fil khumul, maka ia menjadi waktu dekat diumpamakan dirinya itu di dalam tidak kebenarannya. Artinya orang selalu paham akhirnya, nggak bener wong itu. Pokoknya kalau didatangi orang itu diajak bisnis, jangan, nanti dibohongin. Nah gitu ya. Jadi kepercayaan publik menjadi hilang. Orang akhirnya malas bekerja, malas ngomong itu karena nggak amanah itu. Itu bisa sekali, 2 kali oke, tapi 3 kali, 4 kali orang juga udah akhirnya nggak percaya. Li'anna wa ta'ala ja'ala faqr fil ghasib, karena sesungguhnya Allah telah menempatkan kefakiran di dalam fil ghasi, di dalam orang yang menipu. Orang menipu itu pada dasarnya fakir,
karena dia tidak puas dengan yang ada, terus menipu, sekali menipu, seterusnya menipu. Karena dia bisa hidup karena menipu itu, dan ini banyak. Mohon kiranya semoga kita tidak menjalani mencari rezeki dengan menipu. Wal barakatu fit taqwa, dan dia tidak ada keberkahan dalam ketakwaannya karena rezekinya dari rezeki menipu. Wa qad hasal masayikhu salafan wa khalafan ala amali khirfati, ya, dan sungguh para ulama-ulama terdahulu itu selalu mendorong orang di dalam beramal khirfah, artinya bekerja, itu tabaan, selalu mengikuti Al-Quranul Azim was sunnatus syarifah, apa yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang menjadikan tidak bayyinun itu mencari apa? Mencari dalil. Jelas ini tidak halal, tapi dicarikan dalil seakan-akan halal. Ini banyak, sehingga orang tidak bertanya bantuan itu dari mana. Yang penting ada bantuan, tapi tidak ada orang yang mempertanyakan dari mana Pak ini Pak, kok saya disumbang sekian banyak, padahal uangnya jangan-jangan dari korupsi. Nah, wa ashaduhum fi dzalika sadatis sadili, dan ini rata-rata juga diikuti oleh orang-orang yang sudah berthariqah. Orang yang berthariqah harus warok, harus hati-hati di dalam mencari pekerjaan. Wa kana As-Syekh Abu Hasan As-Sadzili rahimahullah ta'ala yaqul, dan dikatakan, disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ya, dari Thariqah Sadziliyah, beliau mengatakan manistaksaba wa qoma bi faraidhi rabbi ta'ala alaihi, siapa saja yang mencari nafkah dan dia melaksanakan terhadap kefarduan Allah, ya, faqad kamulat mujahadah, maka sungguh ia telah sempurna dalam berjuang dalam hidupnya, mujahadah. Sebaliknya, kalau orang itu serampangan mencari rezeki, sulit untuk mujahadah, riyadhah, ya, mujahadah, musyahadah, muhasabah, sulit kalau itu tidak dari rezeki yang halal. Tapi kalau yang haram, dzulmatun fil qalbi. Kemudian ada gurunya beliau namanya Syekh Abbas Al-Mursi. Wa kana Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqulu, alaikum bisabab, mestikan dirimu berpijak dari penyebab. Penyebab kita itu halal atau haram, rezeki kita. Waj'al ahadukum makukatas subhanah, dan hendaknya salah seorang dari kamu itu menjadikan alat tukar, ya, timbangan itu makukah subhatah, untuk bertasbih. Artinya berdagang itu sambil bertasbih. Kalau kita bertasbih kemudian kita jual beli, dulu itu kan ada timbangan manuan gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau nggak jujur kan dikasih beban, ya, di dalam barang itu, sehingga barangnya itu timbangannya sama tapi sebetulnya kontennya, isinya kecil karena bohong. Nah, Anda kalau berdagang bertasbih, biar apa? Biar ingat, loh, saya istighfar, saya bertasbih, kok bohongin orang. Nah, itulah ya Bapak sekalian. Wal aja akhadul makutas subhatah wa kuttu muhus sabhatuhu, dan di dalam kapak, artinya kalau Anda, kita semua itu bekerja di mana, di kebun, di sawah, juga sambil subhanahu wa ta'ala. Wal khayatatus sabhah, sambil menjahit juga bertasbih.
Wasyafarah sabhatah, dalam bepergian juga selalu memuji Allah. Artinya zikir aina ma kuntum. Zikir dimanapun berada karena Allah. Karena apa? Karena Allah adalah huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah bersama kita dimanapun berada. Wa qad azma'al ulama ala anna kasbi wajibun. Sungguh kalangan ulama telah bersepakat bahwa mencari nafkah itu wajib. Jangan jaga wong wedok, wong wedok jaga wong wong lanang jangan menjagakan wong wedok. Yang mencari rezeki itu wong lanang, orang laki. Orang perempuan mengelola dengan baik. Jangan mengandalkan orang perempuan. Tidak boleh orang laki. Karena mencari rezeki itu wajib. Wujuban muakkada mulhaqon birutbatil iman, ya, sebagai kewajiban yang sangat penting yang melekat di dalam dirinya itu adalah birutbatil iman, dengan derajat iman. Kalau iman pada Allah, insya Allah orang itu tetap mencari rezeki. Muasyarahnya itu betul-betul. Tapi kalau orang tidak beriman, kadangkala menyalahgunakan arti iman. Wa maklumun, dan sudah dimaklumi, anna malaya kasabalahu, bahwa orang yang mencari penghasilan untuk dirinya, ya, fahwal kalmar'ih, maka itu seperti perempuan, la khadzun lahu fir rajulatin, tidak ada keuntungan baginya di posisi lelaki. Tidak boleh. Laki harus bekerja. Apapun pekerjaannya harus dapat. Istri itu tidak harus. Orang akan bertanya, kalau istri bekerja apa? Bagaimana? Harus dapat izin dari istrinya. Tapi uangnya bukan uang suami, tapi uang dirinya. Karena yang berkewajiban menafkahi itu adalah suami. Wa kana sahibul wasiyatu rahimahullah ta'ala yaqul, dan diwasiatkan dari Imam Al-Mabtuli, artinya kitab Wasiatul Mustafa, kemudian disarai oleh Minnah Husaniyah ini, beliau mengatakan hukmul fakir alladzi la khirfata lahu, hukum orang fakir yang tidak memiliki pekerjaan untuknya, hukmul bumatis sakinati fil kharab, adalah setara dengan burung hantu yang bertengger di reruntuhan bangunan, laisa fiha naf'un li ahadin, dan burung itu tidak ada manfaatnya. Jadi orang laki yang tidak bekerja itu seperti burung hantu. Ono wonge tapi enggak ono manfaate. Maaf Bapak Ibu sekalian ya, khususnya kita yang laki. Ini kalau kita enggak bekerja, sebut saja dasar burung hantu. Itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau orang laki enggak bekerja disebut di sini seperti burung hantu. Enggak ada manfaatnya. Walamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi risalati, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalahnya, beliau mengatakan lam ya'muru ahadan min ashabi bitarkil khirfah, maka beliau tidak pernah memerintahkan seorang dari para sahabat untuk meninggalkan pekerjaan. Enggak ada. Semua sahabat-sahabat Rasulullah itu giat bekerja. Ada salah satu diceritakan, salah satu sahabatnya dia di masjid saja malah dimarahi. Kerja sana. Gimana kamu akan bekerja dengan tenang? Beribadah kalau tenang, kalau enggak dapat uang. Dan hidupmu mengandalkan dari pemberian orang. Tidak sana bekerja. Nah, jadi Rasulullah tidak suka kepada sahabatnya yang selalu di masjid, tapi dia diminta untuk bekerja. Nah, kenapa?
allati biyadihi, karena itu semua pekerjaan itu harus ditakoni dengan tangannya, semua harus bekerja. Rezeki karena keringatnya sendiri itu jauh lebih baik dari pemberian orang meskipun itu emas permata, nggak ada artinya. Bal aqarrahum ala hirfihim, bahkan beliau gembira terhadap mereka atas pekerjaan mereka. Wa amarhum bin nushi fiha, dan beliau memerintahkan untuk tulus di dalam menjalankan pekerjaannya. Itu Bapak sekalian ya. Jadi jangan dikira orang di masjid terus baik, belum tentu. Kecuali urusan rumah tangganya sudah selesai, urusan maisahnya, urusan nafkahnya. Kalau tidak, maka tidak diperkenankan. Maka wa kana qaddasallahu sirruhu yaqulu, Syekh Al-Maktuli, semoga Allah mensucikan beliau, qaddasallahu sirruhu, beliau mengatakan al-kamilu man yuslikun nas, sebaik-baik dari mursyid yang sempurna, mursyid yang lengkap, mursyid yang tamam, itu adalah yang menghantarkan bisulukin nas, orang-orang muridnya yang sedang suluk, wahum fi khirfihim, dan mereka tetap bekerja. Setelah suluk bekerja ya. Jangan setelah suluk Anda malah malas bekerja. Karena suluk ini sesungguhnya adalah menjadikan dirimu lebih dekat dengan Allah, bukan berarti meninggalkan pekerjaan. Ya. Laman ya'muruhum bitarkil khirfah. Mursyid yang baik bukan mendorong anak buahnya, murid-muridnya itu meninggalkan khirfatin, pekerjaan yang enggak. Karena itu sering saya katakan, sufi itu bukan berarti orang astagfirullah gembel. Sufi bisa jadi penguasa, sufi bisa karena kaya dalam bentuk kaya raya, sufi dalam arti tokoh. Apakah orang yang biasa pasti sufi? Belum tentu, karena hidupnya itu ta'alluq fid dunya, bergantung pada dunia. Tapi orang yang sufi ta'alluq ilallah, bergantungnya itu kepada Allah. Meskipun kaya raya, tapi kaya rayanya itu hanya cukup di pergelangan, tidak dimasukkan di hati. Tapi kalau orang biasa belum tentu, bisa jadi sehari-hari yang dipikirkan adalah dunia. Itu Bapak sekalian. Jadi saya ulang bahwa sufi, suluk, orang yang thariqah bukan berarti orang miskin, penguasa. Yang jelas apa yang ada dimilikinya itu ad-dunya lil akhirah, semua ditujukan pada akhirat. Hatta yuslikahum, agar ia menghantarkan suluk kepada mereka yang sempurna sebagai manusia yang sempurna. Ya bekerja, ya zikrullah, ya sholat malam, ya suluk, ya zikir setiap saat. Fa innahu ma min amri masyru', karena sesungguhnya tidak ada di antara perkara syariat illa wa yumkinul arifa, melainkan seorang yang arif ayyusila sahibu ila hadratat Allah, yang bisa menghadarkan dirinya itu kepada hadratullah, di hadapan Allah Ta'ala. Jadi orang kalau cukup rezekinya, dia tidak bergantung dengan manusia, dia hanya pada Allah, maka dia akan mudah juga hadratillah ta'ala, lebih mudah untuk hadir di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu ngerangsang tiap hari mikir urusan dunia, maka sulit untuk musyahadah di dalam ibadahnya, itu sulit. Bi khilafil umuri allati lam tusra', berbeda halnya dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Artinya kalau syariat itu tetap harus dikerjakan. Kalau yang bukan syariat tidak harus. Artinya orang bekerja kan diperintahkan syariat, maka seseorang harus syariat dijalankan meskipun dirinya itu sudah bertarikat
menuju kepada ma'rifatullah. Terakhir, paragraf terakhir, ya Bapak Ibu sekalian, wa kana yaqulu, dan beliau artinya Imam Al-Mabtuli mengatakan al-mu'minunal mukhtarifu akmalu indi, orang mukmin yang berpekerjaan itu lebih sempurna menurutku. Kan banyak loh orang itu dari rumah ke rumah, keliling-keliling, minta. Alasannya silaturahmi, tapi niatnya pas terselubung adalah minta. Itu tidak baik. Karena itu di dalam hidup sehari-hari, menurut Imam Al-Mabtuli mengatakan bahwa seseorang mukmin yang pekerjaan itu lebih sempurna. Akmalu indi, ya. Minal mujadibi min masahi zawa'an, dibandingkan orang yang jadab di antara para salikin, ya, yang ada di zawiyah, di tempat-tempat suluk. Jelenter tok nak tempat pasulukan tapi nggak kerja, itu juga nggak baik. Setelah suluk kembali lagi bekerja. Setelah bertorekoh terus bekerja dengan baik, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Jadi dengan demikian orang yang selalu di zawiyah, di tempat pasulukan, itu tidak baik. Yang baik ia di zawiyah saat tertentu, ia bekerja dengan keras di sisi yang lain. Ya, alladzi yaquluna bi dinihim, maka orang seperti ini adalah orang yang makan dengan agama mereka. Ya, bidinihim, ya, dalam agama mereka. Walaisa biyadihim khirfatin dunyawiyah, dan dia tidak ada satu pekerjaan pun di dunia ini, ya. Tafa'um an sadaqatin nas au wa ausahadim, dan orang itu menjaga diri dari sedekah orang dan berbagai kotoran mereka dari harta manusia yang lain. Tidak boleh mengharapkan bantuan orang lain atas nama agama, ya. Atas nama dirinya, saya ini orang yang suluk, orang yang sudah pada tahap tidak urusan dunia, tapi nunggu bantuannya manusia, itu nggak boleh. Jadi suluk bertorekoh itu menjadikan manusia yang sempurna. Ia bekerja, ia dekat dengan Allah. Kalau kita semua itu bekerja terus tidak dekat dengan Allah, dunia terus, maka dzulmatun fil qalbi, hatinya akan gelap. Karena itu yang selalu saya sampaikan, mangga, ayo menyeimbangkan antara torekoh dan syariat. Torekohnya dijalani, syariatnya tidak ditinggalkan. Syariatnya salah satunya adalah menjalani cari maisha, rezeki. Nah, setelah itu juga harus kuat di dalam mendekatkan diri pada Allah melalui tarekoh dan suluk. Ini baru disebut dengan tamam, itu disebut dengan al-mu'minu muqtariful akmal. Orang yang pekerjaan itu adalah orang yang sempurna. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf atas apa yang sampaikan mungkin menyinggung atau ada yang tidak berkenan. Dengan hati yang tulus kiranya saya mohon maaf dan mohon kiranya dimaafkan. Demikian, terima kasih. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.